Angkor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, pecinta podcast obrolan harian rakyat Maluku. Hari ini Fitri Alifa menjumpai Anda lagi dan tentunya keluarga yang senang mendengarkan podcast-podcast kami tentunya. Dan hari ini alhamdulillah hari Senin tepatnya dengan momentum bulan Ramadan udah hari ke-10 ya. Dan bagaimana untuk Anda yang sudah menjalankannya? Semoga puasanya berjalan dengan lancar dan tentu saja bukan hanya menahan lapar serta haus, dahaga dan lain-lain, tapi tentunya juga selama bulan Ramadan ini harus diisi dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat seperti dakwah ataupun juga mengikuti kajian. Bahkan yang paling penting adalah menjaga sholat dan tentunya membaca Al-Quran. Nah, di samping saya ini sudah ada narasumber kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ini merupakan teman saya juga dulu ketika masih berkecimpung di organisasi mahasiswa. Namun sekarang Masya Allah sekali perjalanan hidupnya mengantarkannya hingga saat ini menjadi narasumber saya. Banyak sekali kisah-kisah yang akan kita kulik dari saudara kita hari ini. Dan tentunya untuk Anda yang penasaran seperti apa bahasannya, jangan sampai ketinggalan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah alhamdulillah baik ya. Baik. Baik, oke. Perkenalkan diri dulu juga mungkin ke pemirsa obrolan harian rakyat Maluku, Tama, dan juga background kamu. Mungkin dari kuliah hingga kerja saat ini tuh apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan, saya Karniwali. Tepat tanggal lahir Tapinalo, Seram bagian barat. Saya lahir pada tanggal 25 Desember 1992. Ah, saya pertama sekolah mulai dari SD itu Usampung, Nalo, Kecamatan Huamual. Kemudian melanjutkan SMP pertama itu di SMP Negeri Talaga Nimpa, agak jauh dari kampung juga, tapi tidak lama pindah lagi di SMP Muhammadiyah Temi di SBB juga. Kemudian melanjutkan sekolah SMA di Waiheru, SMA Negeri 9, Ambon. Kemudian melanjutkan sampai jenjang kuliah, saya berkuliah di IAIN Ambon, jurusan Fakultas Syariah, em, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, alhamdulillah sekarang saya bekerja di Kementerian Agama Kota Ambon, penempatannya di KUA Kecamatan Sanine. Dan alhamdulillah pekerjaan saya sekarang sebagai penyuluh agama Islam. Oke, Dek. Jadi untuk Anda semuanya yang mengira bahwa KUA tuh urusannya untuk menikahkan orang, ternyata bukan ya. Banyak sekali tugas-tugasnya, salah satunya adalah menjadi penyuluh agama Islam. Dan saya mau tanya nih untuk Karmi, kira-kira sudah berapa lama menjalani profesi ataupun juga pekerjaan sebagai penyuluh agama Islam di lingkungan sekitar tempat kerja kamu? Ya, sebelumnya saya bekerja di Kementerian Agama Kota Ambon, pertama sebagai non-PNS, itu penempatannya memang sudah di KUA Saliwe, selama 4 tahun, mulai dari 2019. Kemudian ada pengangkatan ke 3K, saya ikut di 2023 kemarin dan alhamdulillah lolos. Namun ketika SK-nya keluar, saya mendapat penempatan di Bula SBT. Oke. Kemudian alhamdulillah juga 1 tahun di sana, dikembalikan kembali di Kota Ambon pada Oktober kemarin 2024, dan saya bersyukur juga bisa kembali ke Ambon gitu ya, karena relasi sudah banyak di sini, artinya sudah menguasai juga ya, maksudnya dalam pekerjaan kan kita butuh gitu kan ya, sesuatu yang bisa menyenangkan kita ketika kita berdakwah kan, biar bisa masuk gitu. Nah itu, oke. Sehingga saya bersyukur sekali bisa kembali lagi di Kota Ambon dan ditempatkan kembali di KUA Sanil. Kawannya saya alhamdulillah ya. Dan, apa sih sebenarnya itu tugas pokok dari penyuluh, agama Islam di bawah, naungan Kemenag? Ya, eee, tugas kami sebagai penyuluh agama Islam, bagaimana kita membimbing gitu ya, hadir sebagai pembinaan ya, me 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 apa namanya, memberikan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana apa namanya, mengikuti atau
menjalankan kehidupan keagamaan mereka gitu. Artinya kita menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Nah, itu tugas daripada sebagai penyuluh Islam. Dan respon dari masyarakat ataupun juga jamaah yang selama ini mengikuti program penyuluhan agama Islam dari Kemendag itu seperti apa? Ya, alhamdulillah selama saya bekerja sebagai penyuluh agama Islam, mereka sangat sekali merasakan kehadiran kita itu sangat bermanfaat. Apalagi dalam hal pemberantasan buta huruf Al-Quran gitu ya. Oke, pemberantasan anggota huruf Al-Quran. Karena paling banyak itu yang kita temukan itu masyarakat secara umum pada dasarnya untuk khusus Islam ya. Pada dasarnya membaca Al-Quran itu masih sangat minim sekali pengetahuannya. Oke. Dan sejauh ini apakah penyuluhan agama Islam berupa yang tadi memberikan pelajaran untuk membaca Al-Quran, itu tuh rutin dilakukan, range waktunya tuh memang dijadwalkan berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali, dan pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak nih para pengikut ataupun juga jamaah yang seringkali mengikuti program baca Al-Quran tadi? Nah, jadi untuk jadwal yang kita laksanakan itu 1 minggu sekali ikut. Tapi kan dalam 1 minggu itu ada beberapa binaan gitu ya, ada beberapa kelompok mulai dari majelis taklim gitu, kemudian ada para remaja, remaja masjid gitu ya, kemudian ada anak-anak juga. Saya juga kan kebetulan memukan pembinaan di lapas anak. Oh, di Ya, lapas. sering di Paso itu. Oke. Ya. Nah, sehingga dalam 1 minggu itu bisa dibilang kalau karena kita kan bekerja biasanya dari Senin sampai dari Senin sampai Jumat gitu kan. Jadi mulai dari Senin, Selasa, Rabu itu sebenarnya ada pembinaan, tapi ada juga sebenarnya hari Sabtu juga ada gitu ibu-ibu. Nah, kalau dalam jumlah itu biasanya kalau biasa di Mola Center juga saya ini di situ. Lalu sebenarnya lumayan banyak juga. Kemudian ada ibu majelis taklim juga di Waihaong, majelis taklim Al-Falah gitu ya. Alhamdulillah lumayan banyak, bisa sampai misalkan dalam satu kelompok itu 20, bisa sampai 30 gitu. Kemudian untuk TPQ itu bisa sampai 50 orang. Kayak gitu, Masya Allah anak-anak, tapi kan biasanya dibagi gitu kan waktunya. Jadi misalkan ada yang pagi, ada yang malam. Oke. Kira-kira kalau untuk jamaahnya misalnya anak-anak nih, triggernya tuh apa? Cobaannya tuh apa aja tuh? Kalau mengajarkan Al-Quran kepada kalangan yang masih anak-anak lah. Ya, memang mengajarkan kepada anak-anak, kita tahu ya bagaimana anak-anak itu, apalagi yang masih di bawah, masih umur-umur di bawah, itu mainnya gitu kan. Kalau kita ngajar begini kemudian misalkan sudah duduk rapi-rapi nih, terus kita kan ajarnya pasti satu-satu, tidak, ini kan bukan sekolah terus ajar berjamaah, tapi bagaimana ajar satu-satu. Nah, kita sudah bilang, "Nanti tenang ya, nanti ini Kakak ini dulu, yang ini dulu." Itu yang bikin ini tuh kalau kita ngajar depan, itu di belakang sudah hancur, pokoknya ribut, sehingga ketika yang kita ngajarin udah nggak dengar gitu. Ini salah satu fokusnya itu udah agak susah memang. Jadi kita tuh ya mesti apa ya, kadang juga memang kita kadang marah itu bukan berarti kayak benci atau apa ya, tapi bagaimana kita mengarahkan anak-anak ini kan ada masih yang ngajar, akhirnya kita mengajarnya kan tidak fokus ya. Itu mungkin salah satu tantangannya sih gitu. Biasalah ya, ya itu hal-hal biasa. Tapi antusiasme mereka untuk selalu ingin belajar tuh patut diapresiasi tidak ya, apalagi dalam usia yang masih sekecil itu. Terus kan. Dalam metode pengajarannya tuh Karni sendirian ataukah memang ada beberapa teman-teman yang ditugaskan untuk sama-sama mengajar Al-Quran? Nah ya, jadi biasanya kita kalau di penyuluh itu, di sini kita ada lebih dari satu ya. Misalkan kalau di TPQ, kalau saya biasanya kalau waktu di Waihaong itu kan tidak TPQ sendiri. Nah, di situ memang saya sendiri yang ngajar, tapi biasanya ada teman-teman juga ingin gabung, ajak, nah gabung kayak gitu. Atau biasanya kalau kita juga di majelis taklim, itu ada beberapa teman juga ya, sama-sama penyuluh, itu biasanya kita kelompok, misalkan ada 2 3 orang kayak gitu dalam mengajar. Nah, supaya kenapa? Supaya kalau misalkan di minggu ini kita sudah sempat hadir, nah teman yang lain bisa ngisi nih gitu, sehingga Tidak kosong gitu ya. makanya tidak Soalnya takutnya nanti ketika mereka menggebu-gebu untuk ikut, pengajarnya berhalangan, jadinya semangatnya hilang gitu ya. Oke, dan untuk kamu pribadi yang berkecimpung selama ini nih ya sebagai penyuluh agama Islam, entah itu dalam bentuk kajian maupun juga mengajarkan Al-Quran,
Kira-kira, apa sih cara terbaik gitu atau formulasi yang sering kali kamu gunakan untuk meng-influence nih, semua kalangan usia untuk yuk kita, mari yuk rame-rame belajar soal Al-Quran? Ya memang, sebenarnya perlu, ini juga saya perlu sampaikan bahwa, meskipun sebenarnya ada juga dalam hal Al-Quran, artinya masih minim sekali, tapi untuk belajar juga kadang, tidak semua orang gitu mau semangat untuk mau belajar gitu ya. Terkadang menganggap bahwa ya udah, membaca begini aja udah cukup kayak gitu. Oke, yang penting bisa Iya, baca. itu kita baca. Padahal kan, belajar Al-Quran ini kan kita harus membaca, dengan baik dan benar. Nah, sesuai dengan makhrajul hurufnya, tajwid-tajwidnya gitu ya. Supaya kenapa? Supaya karena apa, seperti itu, ketika kita membacanya tidak sesuai, artinya dia merubah maknanya. Nah, itulah yang membuat kita, bagaimana punya tantangan, motivasi untuk bagaimana mengajak orang nih, "Ayo belajar Quran," gitu ya. Karena dengan belajar saja tidak cukup gitu, hanya dengan sudah tahu baca saja tidak cukup, tapi bagaimana benar gitu. Artinya baik dan benar gitu, sesuai dengan, kaidah-kaidah hukumnya. Nah disitulah kita mengajak mereka bahwa artinya kita pasti mengajak untuk akhirat gitu ya, ini menjadi amal jariah kita gitu. Kalau kita belajar Al-Quran hari ini dengan baik dan benar, insyaallah kita akan bawa sampai meninggal nanti sampai kita mati ya. Nah itu menjadi, motivasi sehingga ketika kita menyampaikan motivasi seperti itu mereka tergugah juga hatinya kayak gitu ya, terus ya kita belajar, untuk akhirat kita kayak gitu. Oke, apakah dalam metode pengajarannya itu, cukup mempelajari pelafalan atau pengucapan seperti yang tadi, Karmin jelaskan ataukah langsung dengan tafsiran-tafsirannya? Nah, jadi kalau kita, belajar kan mulai dari anak-anak sama ibu-ibu juga, itu biasanya kalau ibu-ibu juga ada yang tidak tahu sama sekali. Ini kita ajarkan mulai dari Dari nol? ikro Dari gitu ya, ikro? kayak ikro, alif, ba gitu ya. Nah, eee, tapi ada juga yang ibu-ibu yang atau anak-anak yang sudah tahu, nah otomatis kalau yang kita, pilah-pilah gitu ya, kalau misalkan yang baru mulai yang kita ajar mulai dari ikro nih, nah itu berarti yang kita belajar kan masih, step by step gitu ya. Tapi kalau yang misalkan sudah benar-benar mantap di, Quran besar ini, artinya kita sudah mulai belajar, dia makhrijul hurufnya, kita belajar, apa, tajwid-tajwidnya gitu ya, supaya itu tadi, maksudnya membacanya sudah harus sesuai gitu ya dengan kaidah-kaidah hukumnya, kayak gitu. Jadi kalau membacanya sudah lancar, otomatis nanti akan dipantau gitu ya sehingga nanti bakal ada proses hataman Quran. Benar benar, betul. Nah, kalau misalkan sudah mantap, artinya kan biasanya kalau kita ngaji kalau yang Quran-Quran besar itu kalau sudah mantap itu, kan misalkan baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas nanti sudah tuntas nih, otomatis pasti harus hatam gitu. Tapi itu juga ada diuji gitu ya, diuji biasanya diuji dari Kemenak gitu. Ya, jadi ya baca panjang pendeknya gitu ya, tajwid-tajwid tadi itu harus diuji. Karena itu kan, salah satu bagaimana ketika orang sudah hatam, artinya ketika dia mengaji sendiri tanpa orang lihat, artinya dia sudah tahu nih gitu. Hanya hasil dari yang kita ajarkan itu tanpa ketika dia sudah hatam, artinya tanpa kita lihat dia sudah tahu gitu, "Oh ini seperti ini," kayak Oh, gitu. oke, menarik ya. Jadi untuk, pemirsa, podcast obrolan rakyat Maluku, jika berminat untuk belajar Al-Quran lebih dalam lagi boleh, datang ke Masjid Permi ya? Masjid Permi ataupun juga beberapa, teman pengajian Al-Quran yang memang di bawah naungan Kemenag, Agama Provinsi Maluku. Ya. Oke. Dan semoga saja semangatnya, tetap ya, tetap ada terus untuk tenaga pengajar maupun juga yang mau belajar. Nah, di postingan, kamu di sosmed nih ya, seringkali saya lihat tuh kan ada beberapa kajian yang, dikhususkan untuk, kaum perempuan ya. Kira-kira tema-temanya tuh seputar apa saja nih? Kalau boleh di-share? Ya. Iya, memang, selain di majelis taklim, saya juga, mengisi kajian itu di YYNU gitu ya, ini pada mahasiswa Fakultas Syariah. Nah, biasanya kalau kajian-kajian karena kita biasanya angkat ini kan, belajar tentang agama gitu ya, karena tidak bisa dipungkiri gitu bahwa, eee, anak-anak muda sekarang juga itu, artinya ilmu agamanya juga jauh gitu ya, sehingga kita menjadi tanggung jawab untuk bagaimana mengajak mereka untuk lebih mengenal agamanya gitu. Nah, kajian-kajian, biasanya kajian-kajian, perempuan atau kita misalnya bicara tentang, Al-Quran, ada juga. Jadi itu biasanya karena kalau di YI ini karena kan baru pindah di kota Ambon, sehingga, masih apa namanya, step by step dia punya judul atau tema yang, biasa diangkat. Tapi kalau bicara tentang perempuan artinya
senang juga sebenarnya saya kan salah satunya kalau masih di organisasi gitu, senang kalau bicara tentang perempuan gitu ya. Nah bagaimana bagaimana kita, mengajak, adik-adik atau, para, apa namanya, para pemuda ini gitu ya, khususnya perempuan, eee, begini nih, diri kita nih gitu ya. Karena kalau kita lihat ya Kak, artinya kasus-kasus yang saat ini terlihat gitu ya, ya di mana perempuan tuh jadi korban-korban tuh, nah gitu. Nah itu yang menjadi motivasi bagaimana kita mengajak nih anak-anak perempuan ini untuk lebih, bagaimana mengedukasi diri mereka sendiri melalui kajian-kajian. Ik Jadi, rata-rata yang diambil tema-temanya tuh memang cukup spesifik ya, dalam hal, fikih misalnya, kemudian juga dalam hal-hal, misalnya etika pergaulan, ataupun juga mungkin bekal-bekal kalau nanti besok-besok, mereka tuh bakal menjadi ibu ataupun juga istri gitu, oke. Dan, pertanyaan berikutnya adalah apakah kajian yang sering kali kamu lakukan ini entah dalam bentuk, mungkin untuk yang perempuan tadi, khusus untuk perempuan maupun juga, dalam hal pengajaran Al-Quran itu apakah memang hanya spesifik di satu masjid saja atau biasanya tuh rolling di, beberapa masjid? Jadi kalau untuk, sebenarnya kita tuh banyaknya, jarang di masjid ya, biasanya tuh kayak di daerah, alam-alam terbuka atau biasanya kalau di kampus ya gitu. Atau biasanya yang pakai itu untuk masjid itu biasanya ibu-ibu, majelis taklim, majelis taklim biasanya kayak gitu. Tapi kalau untuk anak-anak muda ini, artinya kita tahu juga ya Kak, harusnya bagaimana sih minat anak-anak muda ini yang begitu jauh dengan masjid biasanya jadi kita ajak biasanya tuh di alam-alam terbuka dulu gitu ya. Biasanya kan kadang kalau ini kafe biar anak-anak ini kan begitu apalagi anak-anak muda gitu kan. Sehingga kalau mereka insya Allah kalau misalkan tergerak hatinya hatinya udah mantap gitu, nah kita mulai ajak nih kembali ke masjid kayak gitu-gitu. Itu kan awal-awalnya kita harus dari mana menarik mereka dulu, ngikutin ritme mereka dulu gitu ya. Di tempat-tempat yang, lumayan, cozy ataupun juga lah hits saat ini, baik. Tapi ngopi-ngopi isinya tuh kajian, dia bukan gibah. Oke, mantap dan jadinya memang tidak, maksudnya tidak spesifik hanya di satu masjid aja tertentu yang tadi kamu sudah sebutkan ya, tapi ada di beberapa masjid. Yang mudah-mudahan masjid-masjid yang, saat ini memang seringkali dikunjungi oleh, teman-teman maupun juga pemirsa, podcast Obrolan Rakyat Paluku bakal ditangani oleh, saudara Karmi dan juga teman-teman yang lain. Kemudian, kalau misalnya nih, misalnya aja kalau belum menjangkau ke beberapa masjid yang entah itu cakupannya jamaahnya besar maupun juga kecil tuh, menurut kamu kira-kira kendalanya apa? Nah, salah satunya kendala untuk itu tadi, minat atau gimana orang mau berminat tuh untuk mengikuti kajian atau itu tuh banyak sekali, Kak. Karena yang ini pengalaman ya, saya alami tuh, selain saya di pekerjaan di penyuluh agama Islam, ini saya juga di PKPRMI ya, yang kemudian dia bernaung tentang masjid ini gitu ya, baru tentang anak-anak remas gitu. Nah, kita tuh, di BK Premi juga kita mau, bagaimana caranya mengajak nih anak-anak remas atau para pemuda-pemudi ini. Nah, ini salah satunya tuh itu, minat anak-anak itu untuk mengikuti kajian atau apa, itu tuh sangat, rendah dan sangat minim sekali, ya. Untuk mengikuti kajian-kajian keagamaan itu bagi mereka tuh kayak sesuatu yang asing gitu ya, atau membosankan kayak gitu. Nah sehingga, sampai hari ini tuh, kita juga masih tetap semangat untuk bagaimana sih mencari celah untuk bisa anak-anak ini, benar-benar semangat untuk apalagi dengan dunia hari ini gitu ya, teknologi hari ini sehingga mereka punya, karakter itu tidak rusak gitu ya, atau moral-moral mereka itu tidak rusak karena, teknologi yang hari ini semakin masif begitu kan. Nah, salah satu kendala itu tuh, Kak, artinya semangat atau motivasi mereka untuk mengikuti hal-hal keagamaan itu sangat rendah untuk Oke, jadi, karena, saya tambahkan ya mungkin juga karena salah satunya adalah, packaging yang dibangun gitu ya, branding yang dibangun oleh masjid-masjid itu kadang-kadang masih, make zaman yang lama-lama, orang tua gitu ya. Jadi anak-anak kurang datang karena mereka pikir, tempat untuk ngobrol ya soal ilmu agama tuh, di masjid hanya didominasi oleh orang tua aja.
Tuh, jadi bagaimana nih nanti, peran dari Remas maupun juga yayasan dan pengurus masjidnya tuh untuk bisa mengubah gitu ya, tuh pola-pola lama tadi untuk menggayat jamaah-jamaah yang masih muda dan, terpapar sosmed nih. Jadi memang sosial media itu berperan aktif juga ya untuk bisa menginfluence hal-hal baik tadi, semoga aja kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhirnya nih, buat, Karni dan juga mungkin bisa disampaikan kepada, pemirsa obrolan Rakit Paluku, apa kira-kira pesan yang ingin kamu sampaikan ataupun juga mungkin, ajakan bagi seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan podcast hari ini untuk beramai-ramai lagi belajar soal Al-Quran? Iya, para pemirsa dimanapun berada, hari ini kita hidup bukan untuk hari ini saja, insya Allah kita akan hidup nanti, pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Nah, untuk kita kembali itu, apa sih yang akan kita bawa gitu. Nah, oleh karena itu saya mengajak kita semua, salah satunya adalah bagaimana kita mempelajari pedoman kehidupan kita, yaitu Al-Quran. Karena segala solusi atau segala masalah, problem, itu solusinya hanya ada di Al-Quran. Nah, ketika kita sudah belajar Al-Quran, mengkajinya sangat dalam dan kita tahu, nah secara tuntas, secara benar, insya Allah apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita akan kembali kepada Al-Quran. Untuk hal yang lain itu soal kedua dan semuanya itu sudah tertera dalam Al-Quran. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bumikan Al-Quran ya, untuk guru kita, untuk keluarga kita, untuk manusia secara keseluruhan ya gitu. Sehingga ketika kita kembali nanti kepada Allah, kita sudah membawa amalan-amalan jariah kita, salah satunya ada Al-Quran. Oke, seperti itu ya. Jadi jangan pernah malu untuk belajar karena, Betul. di bawah bimbingan dari Kakak Karni maupun juga seluruh penyuluh di KUA Nusanile itu untuk semua umur gitu ya. Jadi jangan malu-malu, yang penting juga ada keinginan segera datangi masjid-masjid yang tadi sudah di-share oleh Kakak Karni dan, semoga kita berjumpa lagi ya di, pelajaran soal, agama Islam berikutnya. Terima kasih banyak untuk Kakak Karni waktunya. Saya Fitri Liva mesti pamit, terima kasih banyak untuk yang sudah menyaksikan podcast hari ini, semoga bermanfaat apa yang sudah, kami sharing ya, selama kurang lebih 30 menit ini dan semoga berkah juga untuk puasanya. Kita akan ketemu lagi di obrolan podcast Harian Rakyat Maluku di edisi berikutnya. Fitri Liva pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.